Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ajeng Afifuddin dengan NIM 2005120404, program studi S1 Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Komponen penyusun jaringan. Komponen jaringan komputer. Komponen jaringan komputer adalah bagian utama yang diperlukan untuk menginstal software untuk membantu dalam membangun jaringan komputer. Ada beberapa komponen jaringan penting yang harus di dalam jaringan komputer, yaitu NIC, switch, kabel, hub, router, dan modem. Komponen network. Komponen dari suatu network adalah node dan link. Node adalah titik yang dapat menerima input data ke dalam network atau menghasilkan output informasi atau kedua-duanya. Node dapat berupa sebuah printer atau alat-alat cetak lainnya, atau suatu PC atau mikrokomputer sampai mainframe komputer yang raksasa atau modem atau multiplexer. Sedangkan link adalah channel atau jalur transmisi atau carrier untuk arus informasi atau data di antara node. Link dapat berupa kabel microwave system, laser system, atau satelit system. LAN. LAN dapat menggunakan kabel untuk transmisi datanya atau sebagai link, sedang external network masih perlu menggunakan jalur-jalur komunikasi tambahan, misalnya telepon, satelit, dan lain-lainnya. Biasanya LAN berbentuk star network atau bus network. Terdapat sejumlah perangkat yang melewatkan aliran informasi data dalam sebuah LAN. Penggabungan perangkat tersebut akan menciptakan infrastruktur LAN. Perangkat-perangkat tersebut yaitu repeater. Repeater bekerja pada layer fisik jaringan, menguatkan sinyal dan mengirimkan dari suatu repeater ke repeater lain. Repeater hanya berfungsi membangun menguatkan sinyal yang melemah akibat jarak, sehingga sinyal dapat ditransmisikan ke jarak yang lebih jauh. Bridge. Bridge adalah intelligent repeater. Bridge digunakan untuk menghubungkan antar jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Hasil akhirnya adalah jaringan logis tunggal. Bridge juga dapat digunakan jaringan yang mempunyai media fisik yang berbeda. Switch. Switch dapat menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN. Sama seperti hub, perbedaannya adalah switch dapat beroperasi dengan mode full duplex dan mampu mengalihkan jalur dan memfilter informasi ke dan dari tujuan yang spesifik. Router. Router adalah peningkatan kemampuan dari bridge. Router mampu menunjukkan rute atau jalur atau route dan memfilter informasi pada jaringan yang berbeda. Beberapa router mampu secara otomatis mendeteksi masalah dan mengalihkan jalur informasi dari area yang bermasalah. Modem. Semua saluran jaringan komputer memerlukan modem pada tiap ujungnya. Modem dirancang untuk beroperasi pada kecepatan tertentu, biasanya 300, 1200, 2400, 4800, atau 96000 bit per detik. Dan seterusnya, kecepatan modem menentukan kecepatan transmisi data. Kabel. Kabel adalah salah satu cara media transmisi yang dapat mengirimkan sinyal komunikasi. Tipologi jaringan kabel menggunakan jenis kabel khusus untuk menghubungkan komputer di jaringan. Ada sejumlah jenis media transmisi solid yang tercantum di bawah ini. Diklasifikasikan sebagai kategori 1, 2, 3, 4, 5, 5E, 6, dan 7. Kategori 5E, 6, dan 7 adalah kabel berkecepatan tinggi yang dapat mengirimkan 1 gigabit per second atau lebih. Jenis-jenis kabel yang dipakai sebagai transmisi data pada jaringan secara umum ada 3 macam, antara lain. Yang pertama ada kabel koaksial. Kabel ini sering digunakan sebagai kabel antena TV dan disebut juga sebagai kabel BNC atau Bayonet Null Connector. Kabel ini merupakan kabel yang paling banyak digunakan pada LAN karena memiliki perlindungan terhadap derau yang lebih tinggi, murah, dan mampu mengirimkan data dengan kecepatan standar. Keuntungan dari kabel koaksial yaitu menggunakan kabel koaksial adalah murah dan jarak jangkauannya cukup jauh. Sedangkan kekurangan dari kabel koaksial yaitu susah pada instalasi. Untuk saat ini kabel koaksial sudah tidak direkomendasikan lagi untuk instalasi jaringan. Twisted Pair Cable. Twisted Pair terdiri dari dua jenis yaitu Shielded Twisted Pair atau STP, Unshielded Twisted Pair atau UTP. Shielded Twisted Pair atau STP. Kabel STP memiliki kabel pelindung untuk menghindari derau dan perlindungan terhadap cuaca udara di luar gedung. Keuntungan dari kabel STP yaitu menggunakan kabel STP adalah lebih tahan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik baik dari dalam maupun dari luar.
Kekurangan dari kabel STP adalah mahal, susah pada instalasi terutama masalah grounding, dan jarak jangkauannya hanya 100 meter. Unshielded Twistor Pair atau UTP. Kabel UTP atau kepanjangan dari Unshielded Twistor Pair adalah jenis kabel yang terdiri dari dua kawat tak terbungkus yang berpilin. Keuntungan menggunakan kabel UTP yaitu menggunakan kabel UTP adalah murah dan mudah diinstalasi. Sedangkan kekurangan dari kabel UTP yaitu rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik dan jarak jangkauannya hanya 100 meter. Dan jenis kabel terakhir yang digunakan dalam transmisi data yaitu optical media cable. Optical media cable berbahan dasar kaca dengan ukuran yang sangat kecil atau skala mikron. Biasanya dikenal dengan nama fiber optik atau serat optik. Data yang dilewatkan pada medium ini dalam bentuk cahaya atau laser atau inframerah. Fiber optik disusun menjadi 4 bagian yaitu bagian inti atau core, bagian selongsong atau cladding, bagian buffer atau coating, bagian strain member, dan outer jacket. Bagian inti core merupakan bagian lintasan yang dilewati cahaya. Bagian selongsong atau cladding berfungsi untuk merefleksikan cahaya yang akan memantul keluar balik kembali ke dalam bagian inti. Bagian buffer atau coating merupakan pelindung plastik untuk core dan cladding. Bagian strain member dan outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang berfungsi untuk melindungi 3 lapisan terdalam dari gangguan fisik secara langsung. Transmisi pada fiber optik atau serat optik dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama ada multimode, yang kedua ada single mode. Multimode merupakan suatu informasi atau data dibawa melalui beberapa lintasan cahaya yang dijalarkan melalui serat dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Sedangkan single mode merupakan transmisi data melalui single mode hanya menggunakan satu lintasan cahaya yang merambat melalui serat. Metode semacam ini dapat menghindarkan ketidakakuratan yang dapat terjadi dalam penyaluran data. Lalu yang terakhir adalah pemasangan kabel UTP bertipe STRY. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah kabel UTP. Disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Yang nomor 2 adalah konektor RJ45. Yang ketiga adalah lens tester. Yang keempat adalah crimping tool. Di sini saya melakukan simulasi menggunakan aplikasi Android simulasi UTP cable.